Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada mahasiswa sekalian yang telah hadir dalam perkuliahan pengantar manajemen. Adapun kita dalam pengantar manajemen ini harus memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam organisasi. Bisa nanti kita lihat contoh organisasi. Apa itu organisasi? Artinya ada kumpulan orang-orang lebih dari satu orang. Itu yang dikatakan organisasi. Sebagai contoh kita lihat pada gambar berikut ini. Baiklah, manajemen itu berasal dari bahasa Inggris yaitu to manage. Apa itu manage? Itu yaitu mengatur. Apa yang diaturkannya yaitu mengaturkan sumber daya yang ada di dalam organisasi. Apa saja sumber daya yang ada dalam organisasi itu? Sumber daya dalam organisasi itu ada pertama sumber daya manusia atau disebut dengan SDM. Ada lagi sumber daya alam. Ada lagi sumber daya finansial atau sumber daya keuangan. Ada lagi sumber daya material, yaitu bahan baku. Inilah yang dikelola oleh dalam manajemen ini. Oleh sebab itu, manajemen ini sangat penting untuk diketahui untuk memanage suatu organisasi. Yaitu bagaimana memanage suatu organisasi itu, memberdayakan orang-orang yang ada dalam organisasi ini untuk berdaya melalui fungsi-fungsi manajemen yang dikenal dengan POAK atau Planning, Organizing, Executing, and Controlling. Apa itu? Yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, maupun pengawasan atau pengendalian. Baiklah, kita mulai masuk pada perkuliahan kita. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang materi perkuliahan pengantar manajemen. Dalam materi ini sebagai dosen pengampu saya sendiri yaitu Mauledi Ahmad SEMM dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 1020066701. Selanjutnya, materi ini kita bahas pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, yaitu pada materi pertama, yaitu konsep dasar manajemen. Manajemen diterapkan dalam organisasi. Adapun organisasi yang perlu kita ketahui dengan pengertian organisasi itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Itu menurut Griffin tahun 2002. Bagaimana kerjasama dapat dilakukan ketika karakteristik orang-orang atau kelompok orang yang ada dari dalam organisasi yang sangat berbeda, didorong oleh motif yang berbeda-beda dan latar belakang yang berbeda-beda pula. Menurut Griffin, paling tidak organisasi memiliki berbagai sumber daya, seperti sumber daya manusia atau disebut human resource. 2. Sumber daya alam, natural resource. 3. Sumber daya dana, financial resource. 4. Sumber daya informasi atau information resource. Adapun manfaat organisasi itu ada 4. Pertama, organisasi melayani masyarakat. Yang kedua, organisasi mencapai tujuan. Yang ketiga, organisasi memberi karir. Dan yang keempat, organisasi memelihara ilmu pengetahuan. Kita masuk daripada pengertian daripada manajemen. Menurut Polet pada tahun 1997 menyatakan, manajemen itu adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Dan menurut Nickel, MC Hart dan MC Hart pada tahun 1997 menyampaikan bahwa manajemen itu sebuah proses
yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang, serta sumber daya organisasi lainnya. Sedangkan menurut Ernie dan Kurniawan pada tahun 2005, manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Manajemen sebagai suatu bidang ilmu, pengetahuan atau sains yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan, membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi manusia. Ini menurut Luther Gulick. Dan manajemen itu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota atau orang, penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan orang yang telah ditetapkan. Ini menurut Jim A.F. Stoner. Fungsi-fungsi manajemen adalah universal, yang sifatnya ini merupakan hasil dari kenyataan bahwa fungsi-fungsi manajemen adalah sama di mana saja, dalam seluruh organisasi pada waktu kapan saja. Fungsi-fungsi manajerial ini sama untuk perusahaan-perusahaan besar, perusahaan kecil ataupun multinasional, organisasi kemasyarakatan, kelompok, hobi. Walaupun demikian diterapkan secara berbeda-beda oleh manajer-manajer yang berbeda pula, di mana tergantung kepada variabel-variabel seperti tipe organisasi, kebudayaan, dan tipe anggota atau karyawan. Manajemen adalah proses merencanakan atau planning, mengorganisasi atau organizing, mengarahkan atau directing, mengkoordinasi atau coordinating, serta mengawasi atau controlling kegiatan mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Bisa kita gambarkan arti manajemen itu mulai daripada manajemen, bahwa manajemen itu adalah perencanaan, yang kita kenal dengan fungsi-fungsi manajemen itu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Sehingga tercapailah sumber dengan memanfaatkan sumber yang ada seperti sumber daya manusia, sumber daya material, dan sumber daya daripada sumber daya alam. Itu sehingga tercapailah suatu tujuan organisasi. Definisi-definisi manajemen di atas dapat disimpulkan. Yang pertama, manajemen mempunyai tujuan yang diingin dicapai. Yang kedua, manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni. Yang ketiga, manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, kooperatif, dan terintegrasi dalam memanfaatkan sumber-sumber unsur-unsur manajemen. Yang keempat, manajemen baru dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih melakukan kerjasama dalam suatu organisasi. Yang kelima, manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, pembagian tugas, dan pembagian tanggung jawab. Yang keenam, manajemen terdiri dari beberapa fungsi. Dan yang ketujuh, manajemen hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pentingnya daripada manajemen ini adalah pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga dibutuhkan pembagian kerja.
pembagian tugas, dan pembagian tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, perusahaan akan berhasil jika manajemen diterapkan dengan baik. Yang ketiga, manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Yang keempat, manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan. Yang kelima, manajemen menetapkan tujuan dan usaha-usaha untuk mewujudkan dengan memanfaatkan unsur-unsur manajemen dalam proses kegiatan. Yang keenam, manajemen perlu dalam kemajuan dan pertumbuhan. Yang ketujuh, manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur. 8. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan. Dan yang ke-9, manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerjasama kelompok. Alasan mengapa manajemen itu dibutuhkan? Yang pertama, untuk mencapai tujuan. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Dan yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Peran manajemen dalam organisasi efektif dan efisien ini menurut Peter Drucker. Efektif adalah mengerjakan pekerjaan yang benar atau disebut dengan doing the right thing. Efisien adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar atau doing the right. Manajemen, seni, ilmu, dan profesi. Kita lihat sebagai manajemen itu sebagai seni. Ini ada pendapat Louis A. Allen mendefinisikan seni sebagai suatu keterampilan yang dikuasai dengan latihan sesuai dengan sifat-sifat kepribadian orang bersangkutan. George Artery mengartikan seni sebagai kemampuan kreatif individu dengan keterampilan dalam pelaksanaan kerja. Andrew Deszylagi, seni adalah tingkah laku personal atau personal attitudes. Kohn Enwerick menyebutkan manajemen sebagai praktek adalah suatu seni. Dipandang sebagai ilmu, manajemen ciri-ciri ilmu dilihat dari sudut pandang atau point of view. Filsafat ilmu pengetahuan, maka manajemen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, secara ontologi ilmu, yang disebut di mana manajemen memiliki objek yang diamati, yaitu aktivitas manajerial. Yang kedua, epistemologi ilmu, di mana manajemen memiliki metode yang digunakan untuk mengamati objek dalam rangka pengembangan ilmu, seperti pendekatan struktural, proses fungsional, perilaku, sistem kontingensi. Seterusnya, aksiologi ilmu, di mana manajemen punya tujuan atau nilai kegunaan, yaitu efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Sebagai profesi, profesi didefinisikan sebagai jenis pekerjaan spesialis yang dipraktekkan dengan penggunaan pengetahuan yang terklarifikasi dan istilah umum, serta memerlukan tolak ukur praktek dan kode etik yang ditetapkan oleh suatu badan yang diakui. Sarana manajemen terdiri daripada yang pertama, man or woman, atau laki-laki dan perempuan. Yang kedua, money, yaitu uang. Yang ketiga, material atau bahan baku. Yang keempat, mesin,
Ya, mesin adalah alat-alat produksi. Ya, alat-alat produksi. Yang kelima, metode atau metode atau cara. Yang keenam, market atau pasar. Fungsi-fungsi manajemen menurut Louis Allen itu leading, planning, organizing, and controlling. Prajudi Atmosudirjo dia menyebut planning, organizing, directing, and controlling. Henry Payol menyebutkan planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling. John Robert Bersin PhD menyebutkan perencanaan, organisasi, komando, dan kontrol. Luther Zulik menyebutkan planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting. Dan yang keenam, Course and O'Donnell menyebutkan organizing, staffing, directing, planning, and control. William H. Neumann menyebutkan planning, organizing, assembling, resource, directing, and controlling. Dr. Siagian MPA menyebutkan planning, organizing, motivating, and controlling. Sedangkan William Sprigel menyebutkan planning, organizing, and controlling. Yang ke-10, J.R. Terry menyebutkan planning, organizing, actuating, dan controlling. Lyndall F. Ulrich menyebutkan forecasting, planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling. Deliang Zi menyebutkan planning, decision making, directing, coordinating, controlling, improving. Proses kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen itu bisa kita lihat, yaitu yang kita kenal dengan POAK, planning, organizing, actuating, and controlling. Adapun fungsi perencanaan, proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi perencanaan ini ada 4. Yang pertama, menetapkan tujuan organisasi dan target bisnis. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan atau target bisnis tersebut. Yang ketiga, menentukan sumber daya yang diperlukan. Dan yang keempat, menetapkan standar indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Fungsi pengorganisasian, proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi organisasian antara lain: 1. Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. 2. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang keempat, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat.
Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengarahan. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan ini adalah: 1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. 2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Fungsi yang keempat atau fungsi yang terakhir dalam manajemen ini adalah fungsi pengawasan atau pengendalian. Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Kegiatan dalam fungsi pengawasan antara lain: 1. Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Yang ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Sumber daya organisasi, tujuan dan fungsi daripada manajemen. Adapun sumber daya organisasi itu antara lain ada sumber daya alam atau kita disebut dengan SDA, sumber daya informasi atau disebut dengan SDI, sumber daya manusia atau disebut dengan sumber SDM, dan ada sumber daya modal atau sumber daya finansial. Fungsi-fungsi manajemen itu kita ulangi, ada planning, dan decision making, ada organizing, ada actuating atau leading, dan terakhir ada controlling. Sehingga tercapailah tujuan suatu organisasi itu secara efektif dan efektif. Fungsi operasional dalam manajemen ini ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen pemasaran, ada manajemen operasi atau produksi, dan ada manajemen keuangan, dan terakhir ada manajemen informasi. Manajemen sumber daya manusia yaitu penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan, dan bagaimana sumber daya manusia terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Adapun manajemen pemasaran yaitu kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Adapun manajemen operasi atau produksi, penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin, dari mulai pemilihan lokasi produksi hingga produk akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Manajemen keuangan yaitu kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Tugas manajemen keuangan diantaranya merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh,
dan dengan cara bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Sedangkan manajemen informasi yaitu kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya, yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Untuk memastikan itu, manajemen informasi bertugas untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan perusahaan, baik informasi internal maupun eksternal, yang dapat mendorong kegiatan bisnis yang dijalankan tetap mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Itulah materi kita pada kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada perkuliahan berikutnya dengan kajian materi perkembangan ilmu manajemen. Catatan penting untuk perkuliahan ini, persiapkan diri Anda untuk presentasi mandiri atau berpartisipasi dalam diskusi kelas. Demikian kuliah kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.